Salam sejahtera, berjumpa lagi bersama saya Amandus Yonatan. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas uji beda 3 kelompok dengan non-parametrik Kruskal-Wallis. Langsung saja kita masuk ke data SPSS kita. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, dalam pengujian suatu data kita harus mengetahui normalitas suatu data. Nah, apabila data tersebut berdistribusi normal, maka dapat kita lanjutkan dengan tes parametrik. Namun apabila tidak berdistribusi normal, kita lanjutkan dengan tes non-parametrik. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita sudah menguji data ini apakah berdistribusi normal atau tidak. Sebenarnya data ini berdistribusi normal, namun kita mengasumsikannya bahwa data ini tidak berdistribusi normal, sehingga kita akan melakukan uji non-parametrik. Baik, langsung saja kita pilih Analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kita pilih Legacy Dialog. Kemudian kita pilih K Independent Sample. Nah, selanjutnya kita masukkan total ya, kita masukkan total dalam variabel list. Kemudian status sosial ekonomi mahasiswa ke dalam grouping variables. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena terdapat 3 kelompok, maka kita harus mendefinisikan range-nya. Nah, ada kelompok mampu, sedang, dan prasejahtera. Kita beri angka minimum itu angka 1 dan angka maksimum 3 ya, karena 3 kelompok. Kemudian kita klik continue dan kita pilih OK. Maka hasil tes akan muncul di layar. Dijelaskan dalam hasil Kruskal-Wallis tes ini, status sosial mahasiswa yang mampu itu dengan nilai 75,22 dan mahasiswa yang sedang dengan nilai 75,39 serta mahasiswa yang prasejahtera itu 52,84. Nah, dari data ini dapat kita lihat terdapat perbedaan ya antara mahasiswa status sosial ekonomi mampu, sedang, dan prasejahtera dalam penggunaan digital literasinya. Namun perbedaan ini harus kita lihat lagi bagaimana signifikansinya. Nah, kita lihat di tabel di bawahnya yaitu tes statistik. Dari SM signifikansinya terdapat nilai 0,003, lebih kecil ya, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,005. Artinya perbedaan digital literasi mahasiswa ya, dengan status sosial ekonomi mampu, sedang, dan prasejahtera ini memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, Bapak Ibu, apabila data ini signifikan, maka dapat kita lanjutkan dengan tes post hoc. Tetapi apabila data ini tidak ada perbedaan yang signifikan atau lebih besar dari 0,05, maka pengujian cukup sampai di sini. Nah, karena ini lebih kecil dari 0,005 artinya signifikan, maka dapat kita lanjutkan dengan tes berikutnya yaitu dengan tes post hoc. Kita pilih Analyze, kemudian kita masuk non-parametric test, dan kemudian kita pilih Independent Sample. Nah, terdapat 3 kolom. Pada kolom objektif ini kita pilih Customize Analysis. Kemudian kita pindah ke field, kita masukkan totalnya ke dalam test field, dan kita masukkan status sosial ekonomi mahasiswa di dalam ini grup. Nah, iya. Kemudian kita masuk ke setting dan kita pilih customize test ya. Nah, di sini kita pilih Kruskal-Wallis One Way ANOVA Key Samples. Pastikan ini kita centang, dan di sini all pairwise. Nah, begitu ya. Kemudian jika sudah, kita klik run dan hasilnya akan muncul. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari non parametric test yang kita uji terdapat hipotesis test summary dengan nilai signifikansinya itu 0,003, sama seperti pengujian yang kita lakukan sebelumnya ya, itu 0,003. Nah, kemudian dari independent sample Kruskal-Wallis test summary-nya ini menunjukkan angka 0,03, berarti data kita ini signifikan, perbedaannya itu nyata.
Nah, cuman bagaimana kita mendeskripsikannya yang nyata itu antara tiga kelompok ini? Nah, caranya kita melihat dari pairwise comparison of status sosial ekonomi mahasiswa. Nah, di sini dijelaskan sampel 1 dan sampel 2 ya. Ada tiga kelompok masing-masing akan berpasangan. Mahasiswa dengan status sosial ekonomi prasejahtera dengan mampu itu memiliki nilai adjust signifikansinya itu 0,067. Lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa prasejahtera dengan mahasiswa yang mampu. Kemudian kita lihat berikutnya, mahasiswa prasejahtera dengan mahasiswa yang sedang memiliki nilai signifikansi 0,005 ya, setara dengan taraf signifikansinya yaitu 0,005. Maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa prasejahtera dengan sedang. Lanjut, untuk mahasiswa yang mampu dengan yang sedang, ini nilai signifikansinya 1,00, artinya lebih besar dari 0,005. Maka tidak ada perbedaan yang nyata atau yang signifikan antara digital literacy mahasiswa yang mampu dengan yang sedang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari data ini dapat kita olah dalam kata-kata atau deskriptif ya. Kita membuat interpretasi datanya, kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, hasil tes ini sudah saya copy dan saya paste ke Microsoft Word. Di sini hasil Kruskal-Wallis tesnya, kemudian dengan nilai signifikansinya 0,003, kemudian hipotesis tes summary-nya juga sama angkanya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah pairwise comparison of status sosial ekonomi mahasiswa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, antara ketiga kelompok ini akan berpasangan masing-masing dengan ditampilkan adjust signifikansinya atau nilai signifikansi yang sudah disesuaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok status sosial ekonomi terhadap digital literasi mahasiswa dengan nilai signifikansinya 0,003 seperti yang kita lihat pada data ya, pada tabel. Kemudian berdasarkan hasil uji post hoc menunjukkan bahwa perbedaan signifikansi dengan aja signifikansinya 0,005 ini ditemukan antara kelompok mahasiswa dengan latar belakang ekonomi prasejahtera dengan median dengan median sama dengan 51 dan mahasiswa sedang dengan median 54. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan. Adjust signifikansinya 0,07 antara kelompok prasejahtera dan mampu dengan median 55. Nah, tidak ada perbedaan yang signifikan, adjust signifikansinya 1 antara mahasiswa dengan latar belakang ekonomi mampu dan sedang. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ekonomi mahasiswa hanya antara kelompok prasejahtera dengan kelompok yang sedang yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat digital literasi mahasiswa. Nah, seperti dalam tabel kita paparkan menjadi teks deskriptif ya, antara mahasiswa prasejahtera dengan yang sedang yang memiliki nilai signifikansi ya, yang perbedaannya sangat nyata. Kemudian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi mahasiswa mempengaruhi literasi digital mahasiswa hanya pada mahasiswa dengan status sosial ekonomi prasejahtera dan mahasiswa dengan status sosial ekonomi sedang. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam sesi-sesi berikutnya. Salam sejahtera, semoga selamat selalu. Amin.